Halo, selamat malam. Karena saya buat video ini di malam hari, jadi saya sapa dengan ucapan pembukaan selamat malam. Ah, saat ini saya ingin membahas tentang produk yang sedang saya buat. Ini di sini kalau kelihatan ini, ini ada beberapa contoh holder GrafTech. Nah, ini kita lihat warnanya macam-macam nih, warna-warni ini. Bahkan di sini ada yang warnanya beda lagi. Ada 4 kombinasi warna di sini. Jadi untuk holder-holder ini adalah sepenuhnya buatan lokal. Jadi buatan saya sendiri kebetulan. Nah, ini sini. Jadi ada yang warnanya untuk sekarang ini warnanya ada yang biru hitam, terus kemudian hitam putih, ada ini putih biru hitam, karena saya menyesuaikan dengan stok bahan material pembuatannya aja yang ada saat ini. Sorry, saya agak serak sedikit suara. Jadi video ini sengaja saya buat sebagai pembuktian bahwa memang produk ini adalah produk 100% buatan saya. Dan bukan sekedar klaim-klaim doang kayak gitu. Nah, ini saya bisa jelaskan. Ini adalah bentuk jadinya nanti seperti ini. Ini kalau kita bisa pisah seperti ini, seperti holder aslinya. Ini bisa kita tutupnya, kita buka. Kemudian yang atas ini bisa juga dibuka seperti ini. Ini untuk yang versi 1 ya. Nanti versi berikutnya pasti ada perbedaan lagi, itu wajar. Nah, ini jadi di sini ada 3 komponen. Ini capnya, ini adalah bodinya, terus ini adalah penyetelnya ya, bagian atas. Seperti itu. Untuk mata pisau sendiri di sini masih tetap saya pertahankan untuk menggunakan mata pisau CB09U. Itu adalah mata pisau yang memang dibuat khusus untuk GrafTech seperti itu. Sedangkan untuk aplikasinya sendiri, holder seperti ini biasanya bisa diaplikasikan ke produk-produk keluaran GrafTech seperti varian GrafTech sendiri, CE series ataupun FC series atau seri FCX yang flatbed seperti itu. Dan kemudian untuk mesin lain itu ya, seperti mesin-mesin Cina atau Roland atau Mimaki, biasanya ini nggak bisa masuk karena setiap holder itu biasanya perbedaan panjang ini. Jadi dari kuping atas ini sampai ke bawah itu nanti kan berpengaruh dengan ketinggian antara bahan dan ujung capnya ini. Nah, ini berbeda. Terus kemudian besaran lingkar pinggangnya, lingkar badannya ini juga berbeda-beda seperti itu. Berbeda-beda. Kalau untuk GrafTech ini kurang lebih kalau nggak salah berapa ya, 16 mili dia, 16 mili kayaknya. Sebentar saya cari mana alat ukur saya itu ya, alat ukur saya mana. Harusnya ngukur pakai sigmat ini. Sebentar, saya lupa simpan sigmatnya di mana. Itu oke. Jadi untuk saat ini memang saya sedang fokus untuk membuat beberapa spare part dan juga beberapa alat kerja. Ini seperti salah satunya ini adalah prototip untuk alat potong nantinya. Ini bisa untuk potong bahan-bahan kebutuhan list. Jadi seperti list velg seperti itu, nanti bisa gunting sendiri, potong sendiri pakai ini. Jadi ini alat pemotongnya, nanti kalau udah jadi juga saya bahas. Tapi ini masih prototip, belum jadi. Nah, untuk kembali ke ini ya, ke holder GrafTech CB09 yang versi buatan saya sendiri. Ini untuk lingkar pinggangnya atau lingkar badannya ini dia berada di 13 mili ya. Ini 13 mili. Jadi untuk masuk ke ke bodinya GrafTech, holdernya itu, ke pen blocknya ini 13 mili lebar pinggangnya yang ini. Terus kemudian untuk panjang dari cap sini menuju kupingan atas ini, dia panjangnya di angka berapa ini? Ini sih kemarin ngikutin ukuran asli aja, ukuran bawaan mesin itu.
ini berada di 30 mili. Jadi dari ujung sini ke ujung sini 30 mili. Seperti itu. Nah, ini jadi nanti untuk proses pemasangannya juga nanti seperti biasa, tinggal si pisau itu dimasukkan ke lubang sini. Jadi nanti proses pemakaiannya atau cara gunanya masih sama persis dengan pisau CB09U seperti itu. Nah, untuk harga jangan dibandingkan dengan harga holder yang sudah ada. Misalnya di sini ada salah satu produk dari salah satu perusahaan. Ini yang bentuknya seperti ini nih, saya dapatkan beli, memang harganya jauh dibanding harga yang produk saya jual ini atau yang bikinan saya. Kalau yang bikinan saya ini memang harganya lebih tinggi. Harganya bisa dibilang separuhnya harga holder original bawaan resminya Graptek seperti itu. Kalau holder bawaan Graptek itu kan harganya sekitar 3 jutaan, maka yang istilahnya bisa dibilang ini KW-annya seperti itu, yang produksi saya harganya di 1,5 juta per bijinya, per satu unit ini. Nah, kalau untuk yang model seperti ini yang besi. Yang besi ini untuk penggunaan mata pisaunya ini menggunakan pisau Roland, biasanya dibilang seperti itu. Ini harganya memang beda dengan ini. Ini bisa dilihat di pasaran harganya masih di bawah harga 1 jutaan yang ini. Terus kemudian ada lagi yang model seperti ini. Yang model seperti ini udah nggak asing lagi, ini udah cukup lama juga beredar. Yang ini harganya malah di bawah 500 ribuan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ini yang produk saya ini jangan disamakan dengan produk dua ini, karena materialnya beda. Yang ini materialnya besi, materialnya logam seperti itu, bukan besi tapi logam. Terus yang ini juga materialnya logam. Jadi punya punya berat, itu beratnya beda. Kalau yang ini beratnya sama dengan yang ori bawaan mesin seperti itu. Nah, kemudian untuk yang dua ini, yang logam ini pastinya lebih berat. Bahkan beratnya 1/3. Jadi tiga holder plastik ini beratnya sama dengan satu holder yang logam ini juga berat ini, seperti itu. Nah, jika bertanya apakah ada efek untuk masalah berat itu, pastinya ada. Untuk efek itu pastinya ada. Nah, kalau untuk yang holder holder plastik seperti ini untuk digunakan kita nggak perlu setting atau nggak perlu ada modifikasi pengaturan atau konfigurasi pengaturan di mesinnya. Jadi langsung aja ini dipakai kayak gitu, nggak akan ada masalah selama mesin itu digunakan dengan benar seperti itu. Maksudnya digunakan dengan benar itu adalah memotong material atau memotong objek itu yang memang sesuai dengan peruntukannya dan rekomendasinya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang ini kalau digunakan secara umum dalam jangka waktu pendek memang tidak ada masalah, tapi kalau dalam jangka waktu panjang itu nanti akan menimbulkan masalah pada bagian solenoid pen block yang berakibat bisa konslet istilahnya seperti itu, atau over capacity pada bobotnya karena ini lebih berat seperti itu. Nah, bisa diatasi hanya dengan mengatur ulang pada bagian mesin seperti itu. Mesinnya diatur ulang agar sensor yang untuk identifikasi holder seperti itu bisa tepat. Jadi waktu force-nya itu pemotongannya bisa benar-benar akurat seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang plastik ini langsung aja udah pakai seperti biasa tanpa pengubahan, hasilnya udah pasti oke seperti itu. Nah, selain holder plastiknya saya buat ini, ada juga saya buat ini adalah cutting strip atau cutting padnya untuk universal mesin. Jadi mesin apapun bisa pakai ini, yang ketebalannya ini di 1,5 mili. Ini panjangnya untuk ini saya jual per meter. Jadi kalau misalnya mesinnya 120 cm gitu ya, cukup beli 2, nanti tinggal dipasang berdempetan seperti itu. Nah, sisanya tinggal dibuang seperti itu. Kalau misalnya mesin yang 60 cm sama, tinggal buang kelebihannya ini. Nah, kemudian ini warnanya hitam ya yang saya buat ya. Jadi khusus untuk yang saya buat itu mau untuk mesin Roland, Mimaki, ataupun mesin Graptek atau mesin Jinka atau Tenet,
Copam, Rhinotech atau yang lainnya itu saya buat ininya warna hitam gitu. Untuk harga cutting strip ini bisa dilihat nanti di Tokopedia saya aja. Kemudian selain itu kita juga ada produk ini adalah apa namanya, belt ya, belt untuk narik headnya itu. Ini tipenya adalah GT02. Terus kemudian ini cocok untuk digunakan mesin-mesin servo seperti apa namanya, seperti Roland, Suma, Mutoh, atau apa namanya itu, Grabtech juga menggunakan belt ini yang basisnya servo ya. Tapi kalau misalnya bukan mesin yang servo, mesin yang masih stepper, itu bebas, pokoknya cari yang mirip-mirip aja gitu. Nah, ini khusus. Terus kemudian itu di sini ada beberapa spare part lain, ada mulai LCD,